Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku 4C dan selamat siang untuk anak-anakku kelas 4A dan 4B. Semoga sampai hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga bisa melaksanakan proses belajar mengajar walaupun kondisi dengan daring seperti ini. Kita berharap kita bisa kembali dengan kondisi yang normal seperti dulu kala. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kita dapatkan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Arman mau melanjutkan yang kemarin. Itu sudah ya tentang open, save, sama save as, sama print juga. Ya, hari ini kita lanjutkan di halaman 32. Di halaman 32 ini kita sudah mulai banyak untuk mengenal icon. Ya, diantaranya sudah ada yang namanya, kalau di 2010 itu namanya font style, Mbak Mas, yang ini jenis huruf. Kalau yang di ini font size, tapi kalau yang di 2016 ini sudah tidak sebut font style lagi, tapi namanya yang disebut adalah font saja. Di mana Pak di sini? Nah, di sini. Ini kalau kita sorot ya, tidak diklik itu muncul font seperti itu, Mbak Mas. Kalau yang sebelah sini itu font size. Ya, gitu. Kalau yang sebelah sini Mbak Mas, ini sekarang sudah ada 4 perataan paragraf atau aligen. Yang pertama di sini ada yang namanya adalah aligen left. Ini berarti perataan rata kiri. Kemudian center, ini rata tengah. Kemudian aligen right, rata kanan. Kemudian yang keempat adalah justify. Jadi hanya dua yang menggunakan aligen left, terus kemudian sama aligen right, ya kemudian center dan justify. Kalau justify ini rata kanan dan kiri, Mbak Mas. Nanti kita praktek ya. Lanjut lagi di halaman 32, masih halaman 32. Kemudian atur spasi, klik tag bomb, kemudian klik tanda panah pada pojok kecil di grup paragraf di sini, Mbak Mas. Di sini. Nah, pengaturannya ada di sini. Munculnya seperti ini. Itu halaman 33. Muncul kotak dialog paragraf, klik tab indent spacing. Ini tabnya itu ada dua. Indent and spacing dan line and page break ini. Kita sering menggunakannya yang indent spacing. Kalau yang ini enggak. Di mana Pak? Di sini. Ya, terutama di sini sama yang di sini. Ini line spacing. Line spacing itu adalah jarak antar baris kalau dalam bahasa. Tapi kalau sebenarnya itu jarak antar paragraf. Nah, di sini Mbak Mas. Nah, jadi renggang. Kalau 1,5 normalnya itu single, ya. Kalau ini renggang, kalau ini double tambah renggang, kalau eh, maaf, kalau atlas merapat gitu ya Mbak Mas ya. Jadi yang sering dipakai itu double sama single. Ini biasa dipakai jika kakakmu atau ayah ibu itu sedang melaksanakan lanjut studi belajar untuk skripsi ataupun tesis, itu biasanya menggunakan 1,5 atau double gitu Mbak Mas. Pengaturannya ada di sini. Kemudian di OK. Ini Pak Roman cancel ya karena tidak Pak Roman OK. Kemudian atur paragraf menggeser penanda first line indent seperti gambar. Jadi kalau Pak Roman ngetik tuh Mbak Mas, itu biarkan semua ke kiri dulu. Ya, biarkan semua ke kiri dulu. Kenapa? Kalau nanti diatur dari awal dulu nanti akan membuat bingung. Bingungnya apa? Ketika nanti melanjutkan ke bagian yang bawah. Gitu ya Mbak Mas ya. Kemudian di halaman 33 itu kita membahas tentang margin. Margin di mana Pak? Yuk balik halaman 34. Margin ada terletak di sini Pak Mas. Di layout. Di layout. Kalau di 2010 namanya page layout gitu ya. Kalau di 2007 itu harus masuk ke page setup gitu ya. Jadi nanti beda-beda kalau yang menggunakan 2007, 2010, 2013 sama 2016. Margin ada di sini Mbak Mas. Nah, margin. Margin
Itu Pak kalau sesuai di halaman 34 yang mana Pak? Yang paling bawah custom margin. Gini, custom margin muncul seperti ini Mbak Mas. Sebentar proses ya. Nah, margin. Margin ada 4. Ada top, atas, left, kiri, bottom, bawah, right, kanan. Jadi Pak Maju itu yang mana batas batas tepi kertas. Maksudnya gini loh. Kenapa sih kita mulai mengetik? Ini Pak Arman baru ya. Pak Arman buat dokumen baru. Kenapa tuh kalau setiap kali mengetik itu kok dimulai dari sini Pak? Kok tidak dimulai dari sudut sini? Ya, kok tidak dimulai dari ujung sini? Karena di sini ada namanya margin. Kenapa kok nggak di? Ini kan juga bagian atas dari sini Pak. Gini ya. Kenapa yang kalau kita mengetik itu berhenti di sini? Ini namanya margin. Sebenarnya tuh Mbak Mas, di sini tuh ada baris. Maaf kok baris, garis pembatas. Pembatasnya tuh di sini Mbak Mas. Di option ya, ada di advance, ada di sebentar, Pak Arman carikan dulu. Nah, di sini Mbak Mas. Ini kalau di sini centang teks show teks Bundaris dicentang. Ini ada garisnya tuh di sini. Lupa ini kok selesai sampai sini? Iya, sampai sini. Ya, Pak Arman tunjukkan di sini. Option, advance, kemudian teks Bundaris. Oke. Nah, di sini. Inilah batasnya, Mbak Mas. Batasnya bawah. Atau kalau kita nyebut ya, kalau di 2010 itu langsung sampai bawah. Ini ada namanya penggaris ruler di sini. Warna putih ini berarti adalah area kerja kita untuk mengetik. Tapi yang warna hitam ini margin. Abu-abu ya, maaf ya. Ini namanya margin. Batasnya di sini dari kalau ini dari kiri segini munculnya ini. Kalau ini kanan dari sini. Kalau ini ke bawah dari atas ke bawah jadi dari sini ke sini. Kalau ini dari bawah ke sini. Jadi di sini margin batas. Namanya margin Pak Mas. Gitu ya. Pak kalau untuk mengembalikan lagi Pak tinggal gampang option kemudian advance kemudian di sini ada teks bundasnya dicentang. Ini centang lagi di oke. Nah, selesai Mbak Mas. Itu hilang. Gitu ya Mbak Mas, margin. Nah, margin itu bisa diatur Mbak Mas. Diaturnya di mana Pak? Di sini margin. Ini 2,5 cm. Oh iya Mbak Mas. Pak, punyaku apa namanya? Inci Pak atau milimeter. Cara gantinya gimana? Cara gantinya di sini. Klik file, klik option, ya. Klik advance. Nah, klik advance pelan-pelan Mbak Mas ya. Diturunin pelan-pelan. Kemudian di sini ada tulisannya di display ini ada sentimeter. Kamu ganti kalau punyamu inci, ada tulisannya inches itu ya, inci. Kemudian kamu ganti ke sentimeter ya. Kemudian di oke. Atau ini Pak Arman praktekkan, ini milimeter. Pak Arman ganti milimeter. Pak Arman oke. Pak Arman margin. Nah, jadi kan milimeter kan berubah. Pak, ini ngubahnya gimana? Nah, ngubahnya klik file, klik option, kemudian klik advance, terus kemudian klik yang di sini display, kemudian pilih sentimeter ya. Setelah sentimeter kemudian di oke. Oke. Kita kembali lagi margin. Nah, kembalikan sentimeter. Itu ya Mbak Mas ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan silahkan dibuat seperti itu. Kemudian Mbak Mas, ini disuruh untuk merubah topnya itu 3. Pak Arman ganti 3. Kemudian leftnya 4. Kemudian bottomnya 3, bottom ke bawah, right-nya 3. Yang untuk gutter sama gutter position nggak usah, biarin aja Mbak Mas. Gitu. Orientasinya kita kalau landscape itu mendatar Mbak Mas. Ya, landscape itu mendatar, kalau portrait itu tegak berdiri. Ini akan terjadi berubah nanti teksnya Pak Roman. Ya. Terus kemudian kalau paper size-nya kita menggunakan A4 ya. Kita menggunakan A4 letter. Ya, A4 ini yang standar yang normal adalah A4. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Berubah kan Mbak Mas? Pak, tampilannya gimana Pak? Kalau kepingin melihat tampilan yang apa namanya sejatinya itu ada di sini. Print preview. Nah, di sini Mbak Mas. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini gitu ya. Kemudian ya Mbak Mas ya. Sekarang untuk tugas hari ini, pertemuan hari ini cuma mengetik di halaman 35. Mbak Mas mohon
Mohon maaf, anak-anakku tadi terputus ya. Jadi kalau ini nanti tugas yang dikerjakan ya Mbak Mas ya, diketik di halaman 35. Diketik halaman 35 sama seperti tidak ada judul. Ini tidak ada judulnya. Diketik saja. Nanti kita buat Mbak Mas ya, menggunakan perataan paragraf. Kenapa kok itu bisa rapi? Karena itu bisa rapi karena ini di blok, klik tahan geser. Ingat Mbak Mas, ketika posisi ngeblok seperti ini, mohon jangan menarik ke semana-mana. Nanti jadinya seperti ini. Sekali lagi, jangan ditarik. Kita harus kembali ke undo. Ya, kalau kamu terlepas seperti ini, jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Sekali lagi, jangan dilanjutkan. Nanti hasilnya seperti ini, Mbak Mas. Mohon jangan dilanjutkan. Jadi kalau kita sudah, Pak, kok udah cukup, maaf Pak, ini salah Pak. Kamu klik bebas. Segini, Pak, klik bebas saja. Kemudian setelah klik bebas, Mbak Mas, di blok, kemudian di klik justify. Nanti jadi rapi. Kemudian di blok lagi ditarik, blok tarik geser, kemudian dirapikan. Kemudian lagi Mbak Mas di blok, jadi dia rapi. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini hasil jadinya yang ada di halaman 35. Tapi yang perlu diketahui Mbak Mas, di situ kan ada tanda pink ya, warna pink ya, tanda pink. Tanda pink itu tidak perlu diketik. Jadi kalau ada tanda pink itu di enter. Jadi kalau di sini tidak ada tanda pink, itu jangan di enter. Nanti kalau kamu enter jadinya seperti ini. Ini udah beda. Karena apa? Kita sudah mempunyai 4 paragraf. 1, 2, 3, 4. Jadi mohon diperhatikan ya Mbak Mas ya. Kalau perpindahan paragraf itu baru di enter. Tapi kalau tidak berpindah ke paragraf jangan di enter. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Pak, itu menjorok ke dalamnya gimana? Menjorok ke dalamnya itu bisa menggunakan cara seperti ini Mbak Mas. Ya, kalau di klik ini pojok kanan bawah, kemudian spesial ini adalah first line. Jadi ini menjorok ke dalam. Kita oke. Nah, otomatis kan menjorok ke dalam. Nah, sama. Yang kedua juga sama. Kemudian di sini first line. Oke. Nah, seperti ini juga. Setelah di blok, kemudian first line seperti ini, Mbak Mas. Nah, nanti jadi hasilnya seperti maaf salah. Oke, gini ya Mbak Mas ya. Nah, jadi kan, nah ini nanti disimpan ya. Jadi ini akan muncul Mbak Mas, atasnya 3, jaraknya marginnya atas 3, topnya 3, leftnya itu 4, right-nya itu 3, kemudian bawahnya itu 3. Itu sama seperti yang ada di sini Mbak Mas. Yang marginnya, ingat marginnya ada di 34, 33 seperti ini ya Mbak Mas ya. Pengaturan seperti ini, papernya ukurannya A4 gitu ya. Mbak Mas, mohon maaf jika untuk mengerjakan tugas dilihat videonya sampai selesai ya. Terus kemudian di sini ya, di sini dikasih nama lengkap ya. Nama lengkap, ditulis nama lengkap di sini. Nama lengkapnya siapa? Ingat nama lengkap, jangan nama panjang. Mohon nama lengkap. Sekali lagi nama lengkap. Begitu ya. Begitu ya Mbak Mas ya. Untuk pertemuan hari ini, tugas ini dikumpulkan. Ini hanya untuk mengetik. Jadi sama perataan justify. Begitu. Untuk halaman 35. Nanti simpan, klik file, klik save as ya Pak Arman. Terus kemudian klik browse. Setelah klik browse, kemudian taruh di dokumen biar gampang. Mohon maaf, klik dokumen, kemudian ditulis 4 ABC, kelas 4 ABC terserah. Terus kemudian pilih Rohman, namamu ya. Kemudian buku paket hal 35, halaman 35. Gitu ya. Kalau sudah kita save. Nah, kemudian Mbak Mas ya, kita ke Explorer, file Explorer di sebentar melambat komputernya Pak Roman.
File Explorer. Ini di dokumen. Di dokumen kemudian Pak Roman ketik ABC. Yang mana? Nah, ini halaman 35. Di halaman 35 ini kalian silahkan dikirim di Google Classroom di GC-nya ya untuk tugasnya hari ini. Jelas ya. Jadi tugasnya mengetik di halaman 35 dengan aturan margin. Sekali lagi dengan aturan margin dan justify-nya beserta di sini ada indent and spacing paragrafnya di sini. Begitu ya Mbak Mas ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker jika keluar rumah. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.